saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Hingga 17 Desember 1901, Belanda memberlakukan politik etis, sebuah politik balas budi yang memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, bantuan irigasi, dan kolonisasi. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Di Stovia, di sekolah milik pemerintah Hindia Belanda, Sutomo Gunawan Mangunkusumo, Gumbrek, Saleh, dan Suleman, para mahasiswa Indonesia ini sering mengadakan diskusi-diskusi di perpustakaan. Disinilah mereka mulai memahami arti tanah air Indonesia. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indische Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawas Dekker. Tri Koro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Dari timur lahir Yong Ambon, kemudian Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda
juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Mereka melahirkan Manifesto Politik 1925 yang berisi tentang unity, liberty, dan equality. Manifesto ini ternyata membawa dampak besar dan mampu membakar semangat pemuda di tanah air. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Ambon, Yong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Pertemuan itu tidak saja menggugah semangat kerjasama di antara bermacam-macam organisasi pemuda, tetapi juga menjadi tonggak lahirnya persatuan Indonesia di tengah bangsa-bangsa di dunia. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Hasil terpenting yang ingin dicapai dari pembentukan fusi yang pertama adalah Indonesia merdeka harus menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Dan yang kedua, segala perserikatan harus berdaya upaya menuju fusi dalam suatu perkumpulan. Belum adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi, mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yong Yava. Sebelum putusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta Kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman serta lagu Indonesia Raya yang begitu agung, megah, dan syarat makna. Setiap baris liriknya menyiratkan cita-cita seluruh bangsa Indonesia yang merindukan kemerdekaan. Seusainya, W.R. Supratman mendapatkan apresiasi yang tinggi dari semua peserta Kongres. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataksbon, Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan,
Bahasa Indonesia. Upacara bendera virtual SD Kristen Petra Kediri memperingati Hari Sumpah Pemuda Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 siap dimulai. Peserta upacara dimohon berdiri dan mengikuti upacara virtual dengan hikmat. Penghormatan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur berjuang bagi bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Kristen Petra Kediri, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf, karyawan SD Kristen Petra Kediri, dan anak-anak hebat SD Kristen Petra Kediri yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugerah-Nya, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan upacara virtual memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021
dalam keadaan yang sehat meski masih dalam situasi pandemi COVID-19. Anak-anak, hari ini merupakan salah satu hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tepatnya 93 tahun yang lalu, yaitu 28 Oktober 1928, telah terjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, yaitu berdasarkan Kongres Pemuda kedua, pemuda-pemudi Indonesia telah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini juga merupakan tonggak sejarah yang tidak boleh kita abaikan. Pada tanggal itulah bangsa Indonesia menunjukkan tekadnya sebagai bangsa yang kuat, bersatu, mampu berdiri sendiri, dan mempunyai keyakinan atas masa depan bangsa. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang kaya, yang di dalamnya terdapat kekayaan alam yang melimpah, ribuan suku bangsa, bahasa daerah, adat dan budaya. Kesemuanya itu tidak boleh menjadi alat pemecah belah bangsa, tapi menjadi ciri khas yang membedakan negara kita dengan negara lain. Apalagi bangsa kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia mengakui, memiliki, memperjuangkan dan mempertahankan tanah air, bangsa dan bahasa yang tertuang dalam isi Sumpah Pemuda itu sendiri. Anak-anak, saat ini kita yang telah menikmati kemerdekaan berkat jasa para pemuda dan pemudi berjiwa kesatria di masa lalu. Pemuda-pemudi mampu mewujudkan mimpi menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Saat ini bangsa Indonesia tidak sedang berjuang melawan penjajahan secara fisik seperti di masa lalu. Akan tetapi, kita dihadapkan pada arus globalisasi yang sedikit demi sedikit telah menggerus jati diri bangsa dalam diri pemuda. Gempuran produk dan budaya luar semakin tidak terkendali dan sangat berpotensi melunturkan jiwa pemuda-pemudi Indonesia sesungguhnya. Kecintaan akan hasil karya dalam negeri terancam jika kita tidak segera berbenah. Indonesia saat ini sangat membutuhkan karya-karya kreatif terbaik, hasil olah pikiran, rasa, karsa pemuda-pemudi bangsa. Karya-karya asli Indonesia inilah yang nantinya akan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Karena itu, marilah peringatan Sumpah Pemuda ini kita jadikan titik tolak untuk selalu sadar akan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pemuda generasi penerus bangsa. Banyak hal yang bisa anak-anak lakukan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara ini. Cara yang paling penting dengan belajar yang rajin. Meski proses belajar mengajar saat ini masih dengan tatap muka yang terbatas, kalian juga bisa mengembangkan potensi dan talenta yang kalian miliki. Terutama di masa pandemi ini, jangan biarkan ini menjadi penghambat. Kalian harus tetap semangat belajar yang tekun, sehingga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa. Menjadi kebanggaan orang tua, guru, sekolah, terlebih lagi membanggakan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, tetaplah menjadi pemuda-pemudi yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang memiliki jiwa saling mengasihi, menjaga lingkungan alam ciptaan Tuhan, dan memiliki semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi. Demikian amanat upacara kali ini. Tetap jaga kesehatan,
patuhi protokol kesehatan. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Lagu Mars Petra dinyanyikan oleh peserta upacara. Kaya tua muda, di sanalah tak ada warna. Petra, Petra Kediri, sekolahku yang ku kasihi. Tak akan lupakan studi yang ku dapatkan. Mari kawan, kita bersama mewujudkan cita-citanya. Jiwa dan raga berbahagia, satu dalam iman percaya. Doa oleh pembina upacara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur atas hari ini, kami semua boleh melaksanakan upacara virtual peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin setiap anak-anak SD Kristen Petra menjadi generasi penerus bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terlebih lagi sebagai generasi penerus yang bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami boleh tetap bersatu, boleh tetap jaya, boleh tetap merdeka, karena tangan Tuhan semata yang campur tangan dan bekerja melindungi bangsa dan negara kami. Tuhan, kalau saat ini kami masih menghadapi situasi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang jagai kami, memberikan kami kesehatan, kondisi daya tahan tubuh yang fit, sehingga kami semua, anak-anak, bisa belajar dengan baik. Sekalipun pembelajaran kami masih dengan tatap muka yang terbatas, biarlah Tuhan terus memberi semangat kepada anak-anak didik kami. Anak-anak yang terus rajin, tekun, belajar, dan terlebih lagi sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Melaksanakan setiap tugas demi tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Allah. Kalau sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Proses belajar mengajar, biarlah Tuhan sertai kami, pimpin kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik karena Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Haleluya, amin. Upacara bendera virtual SD Kristen Petra Kediri telah selesai. Peserta upacara dipersilahkan untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.